Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Silakan Pak Roy. Ya Pak, terima kasih Pak. Panggilannya Roy atau Martin atau Saputra? Izin Pak, hampir sama Pak dengan Pak Wali kelas Pak. Nama Pak Roy Martin Saputra Nasution, asal dari Mandailing Pak. Oh, oke, baik. Pak Roy Martin. Kalau menurut Bapak, apa yang membedakan antara atau gini aja Pak Roy gini ya. Ya Coba Pak. dulu Bapak contohkan ke kami, ke saya, satu topik PAI bagaimana cara mengajarkannya itu, tahapan-tahapan pembelajarannya itu dengan PBL. Apa topik Bapak waktu di modul ajar? Bapak menghadap kamera aja. Ya, Pak. Apa yang sepengetahuan Bapak aja. Nggak Ya, usah ini. Ya. Kalau di modul PBL saya Pak, saya mengajarkan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina Pak. Ya. Coba dulu seperti apa tahapan-tahapan mengajarkan itu Pak kalau dengan PBL. Langsung ke PBL-nya ya. Ya, Nggak Pak. usah lagi kegiatan pembuka ataupun penutup. Ke intinya aja. Di intinya Pak, saya langsung mengajak anak-anak untuk bisa membaca dalil dari Al-Quran surah Al-Ahraf ayat 30 surat Al-Isra ayat 32. Setiap itu Pak, saya mengajak anak-anak untuk memaknai surat Al-Isra ayat 32 tersebut. Setelah itu Pak, saya juga mengajak anak-anak berdiskusi bagaimana anak-anak memahami apa itu yang dimaksud dengan menjauhi pergaulan bebas, dan juga mengajak anak-anak memahami perbuatan-perbuatan zina berserta dengan hukumnya Pak. Terus PBL-nya di mana Pak? Problem basic learning-nya Pak, saya tawarkan sama anak-anak, bagaimana menurut kalian di lingkungan kalian hari ini ada nggak hal-hal yang seperti ini? Bagaimana pula di dalam keluarga apabila terjadi hal-hal seperti ini? Dan bagaimana cara menghindarinya dari perbuatan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina Pak? Iya. Oke ya, baik Pak Roy Martin. Apa bedanya dengan PJBL, Pak Roy? Kalau bedanya dengan PJBL Pak, maka kalau PBL itu problem basic learning, sementara PBL project basic learning, untuk bisa setelah mengadakan pembelajaran ada hasil project Pak. Jadi kalau menurut saya, bagaimana nanti di PJBL anak-anak berhasil mengapresiasikan sebuah pembelajaran dari materi yang saya ajarkan Pak, seperti menjauhi pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Ada seperti mungkin Pak, kalau proyeknya drama gitu loh Pak. Oh gitu ya. Oh, oke ya. Mana lebih bagus PBL dengan PJBL? Kalau menurut saya Pak, PJBL Pak, karena ada project learningnya Pak, ada hasil daripada materi yang telah kita ajarkan Pak. Oke, baik. Itu kan menurut Bapak ya. Kalau menurut yang lain bisa beda ya. Ya, Pak, menurut saya Pak. Kemudian ada penelitian tindakan kelas ya. Penelitian tindakan kelas ada di dalamnya itu penelitian yang relevan. Apa yang ditulis di penelitian relevan itu Pak Roy Martin?
Penelitian yang relevan. Yang ditulis, Ada Pak. kajian teori, kemudian Ya, ada penelitian yang relevan, ya kan? Ada ya, Pak. kerangka berpikir, ada hipotesis tindakan. Saya mau tanya apa yang ditulis di penelitian yang relevan. Kalau yang ditulis, Pak, di dalam kajian tindakan relevan itu, Pak, apa yang sudah di, disampaikan oleh siswa, Pak. Penelitian yang relevan, lah, nggak usah dibuka-buka. Menurut pemahaman kamu aja dulu. Ya, izin, Pak. Iya, silakan. Un- untuk kajian relevan ini, Pak, untuk menyampaikan hasil pembelajaran yang kita sampaikan sama anak-anak, Pak. Jadi, Pak Roy Martin, dipelajari kembali ya. Oh, PTK itu mulai dari latar belakang sampai kepada instrumen. Dipelajari itu ya. Ya, Karena Pak. nanti pada saat PPL itu Bapak mengimplementasikan itu. Nah, kalau ini masih berbentuk proposal ya. Kalau nanti di situ tentu sudah lebih lebih berbahaya kalau tidak dipahami ya. Iya, Pak. Siap. Oke, cukup. Saya cukup ya. Kita lanjut ke Bu. Oke, terima kasih Pak Dokter. Pak Roy Martin, Pak Roy ya. Pak, Bu. Oke, guru di SMA berapa ini di Sibolga? Di SMK Negeri Tisibolga, Bu. SMK? SMK Negeri 3 Sibolga, Bu. Oh iya, Pak Roy Martin. Hmm, ini tentang zina ya. Iya, Bu. Nah, apa Quran surah tentang zina itu di materi Bapak? Quran Surah Al-Isra. Coba, Al-Isra. Quran Surat coba, ayat ke-32. coba dibaca Pak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Syaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sya'a sabila. Sadaqallahul azim. Itu dilancarkan baca Al-Qur'annya ya Pak ya. Saya belum suruh Bapak dengan bayati. Oh, Nah, Jadi jadi itu eh, keluar hurufnya aja dari tenggorokan banyak yang salah, belum lagi matnya nggak saya dengar. Wala taqrabuz zina. Ah, terus pembacaan zal, dal, zai. Nah, itu harus difasihkan ya Pak ya. insyaallah, Bu. Nggak usah insya Allah siap Siap, orang Bu. militer. Siap. Gitu. Orang militer. Nah, itu bisa Bapak jadikan saat Bapak mau mengajar, kesiapan mengajar, belajar, itu ditunjukkan sama siswa. Hmm. Pernah nggak Bapak lakukan itu? Bagaimana cara memotivasi siswa Bapak? Sehingga Bapak bisa nanti melihat siapa siswa Bapak yang siap belajar. Dengan cara bagaimana Bapak memotivasi siswa? Bisa nggak dengan cara mereka membaca Al-Quran satu persatu? Coba silakan terangkan. Siap, Bu. Kalau saya, Bu, memotivasi siswa karena dengan memfasilitatori mereka bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an setelah subuh, maka Allah akan menjamin hidupnya satu hari tersebut. Dan barang siapa membaca Al-Qur'an, Aduh, nggak bagus jaringan ya. barang siapa setelah Hilang jaringannya Bu Der. Bagus, bagus Bu.
Bu Der, Bu Bagus, Der. bagusnya Bu bagus, Oh, jelasnya Pak Roy. silakan Pak Roy, cepat. Izin lagi kembali, Bu. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan kehidupan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan barang siapa membaca Al-Quran setelah sholat subuh, maka Allah akan memberikan jaminan hidupnya satu hari tersebut. Dan barang siapa yang siapa menjaga bacaan Al-Qurannya selesai sholat maghrib, maka Allah akan memberikan pahala. Dan apabila selesai membaca Al-Quran tersebut, mendoakan pahala tersebut kepada orang tuanya. Dan barang siapa yang rajin dan istiqomah dalam membaca Al-Quran setiap hari sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW, maka dia akan menjadi penolong kita nanti di alam kubur. Apakah anak-anak tidak mau dengan hal yang seperti ini? Mau Pak, katanya. Maka mereka Pak, insya Allah Bu, di saya juga di kelas, saya buat Bu itu laporan bacaan sholat setiap hari. Minimal 1 halaman Bu. Bukan bacaan Al-Quran ya, bacaan sholat ya. Beda itu. Oke. Dengan teknologi apa Bapak gunakan saat Bapak mengajarkan tentang materi ajar Bapak? Saya Bu memakai media sarana prasarana Bu, yaitu laptop, medsos, sama M-Focus Bu. Dan juga Itu mendengarkan. itu alatnya. Kalau aplikasinya aplikasi apa? Oh, aplikasinya Bu, saya kembali murojaah Bu bersama anak-anak di musola. Itu bukan aplikasi teknologi informasi itu. Itu Oh, oh ah, izin Bu, kalau itu Bu saya buat Bu di ini Bu di eh, ID belajar Bu. Nanti anak-anak saya suruh membaca Al-Quran di rumahnya masing-masing Bu. oh gitu ya. Oke, selesai dengan saya Bu Der, lanjut. Mm-mm. Halo Bu Der. Izin Ya, keluar Bang, izin keluar ya, Bang terima Roy. kasih Bu dosen, Iya, Bu Pak iya. Nizar dan Ibu. Ya, ya, makasih. Ibu, mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dan kesehatan yang selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Salam. warahmatullahi